Hello ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengular alur cerita film Spider-Man No Way Home yang rilis tahun 2021. Spider-Man, aka Peter Parker. Film ini menceritakan tentang identitas Spider-Man yang terungkap publik. Dia minta bantuan ahli sihir Dr. Strange, namun kesalahan terjadi sehingga mengundang musuh lamanya Spider-Man dari dunia lain. Bahkan Spider-Man menjadi 3. Bagaimana cerita selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dibuka saat Spider-Man menonton media online kontroversial TheDailyBugle.net yang memutar video hoax Quentin Beck alias Mysterio sebelum meninggal. Dalam video itu, Mysterio menuduh Spider-Man menyerang tanpa alasan menggunakan pasukan drone bersenjata teknologi milik Stark dan membuka identitas Peter Parker sebagai Spider-Man. Setelah identitas Spider-Man terungkap, warga kota dan media memburu MJ untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut. Datang Spider-Man membawa MJ ke jembatan Queen. Setibanya di jembatan, Spider-Man melakukan video call dengan Ned, sahabatnya. Spider-Man begitu panik dengan terungkapnya identitas dirinya sebagai Spider-Man. Untuk menghindari media dan publik, Spider-Man membawa MJ pulang melalui terowongan kereta bawah tanah. Dan tak berapa lama kemudian, mereka tiba di apartemen Bibi May yang sedang bersama pacarnya bernama Happy. Lalu Peter menutup jendela agar tidak diketahui oleh media dan publik. Namun, Spider-Man kaget saat melihat siaran TV secara live sedang menyorot rumahnya. Murderer known as Spider-Man, aka Media di Daily Bugle secara gencar memprovokasi dunia dengan memberitakan Spider-Man alias Peter Parker sebagai penjahat. Akhirnya, Peter ditangkap polisi di apartemen Bibi May bersama alat bukti Stark Industries. Disusul MJ, Bibi May, dan Ned. Saat diintegrasi, Peter menyangka dirinya telah membunuh Mysterio. Yang membunuh Mysterio adalah drone. Sebagai saksinya adalah Nick Fury yang berada di TKP bersamanya. Namun polisi mengatakan bahwa Nick Fury setahun yang lalu berada di luar angkasa. Di tempat terpisah, MJ bersaksi bahwa Peter pemuda yang baik, tak mungkin melakukan seperti yang dituduhkan padanya. Sedangkan Ned menjelaskan aktivitas Peter bersamanya, membuat polisi mencurigai Ned sebagai kaki tangan Peter yang melegalkan main hakim sendiri. Yang terakhir, Bibi May diintegrasi. Dia menjelaskan bahwa pihaknya tidak bersalah dan tidak ada alasan untuk menahan Peter, MJ, Ned, dan dirinya. Namun polisi mengklik balik dengan menyatakan Bibi May sebagai wali sah dari Peter telah membiarkan bahkan mendorong Peter yang masih remaja melakukan tindakan yang berbahaya. Adegan berpindah ke apartemen Bibi May yang kedatangan pengacara Matt Murdock yang mengabarkan bahwa mereka telah dibebaskan dari tuntutan hukum. Namun, opini publik tetap buruk menempel pada Peter. Di sini juga Murdock memperagakan keahlinya menangkap serangan yang tak terduga. Karena apartemen Bibi May dirasa tidak aman, mereka berpindah tempat ke rumah Happy yang mempergunakan teknologi canggih. Keesokan harinya, Peter dan MJ datang ke sekolah. Mereka disambut media dan kerumunan warga yang mendukung Peter dan pengunjuk rasa yang menentang Peter. Bahkan ada yang mengolok-olok pada MJ yang masih hubungan dengan Peter. Ternyata gurunya pun berbeda pandangan. Ada yang menyebut Peter sebagai pahlawan superhero dan ada juga yang menentangnya. Peter pun menjadi selebritis. Teman-teman sekolahnya memoto dan memvideokan dengan HP. Untuk menghindari kerumunan, Peter dan MJ pergi ke ruangan atas sekolahnya. Lalu datang Ned. Mereka membicarakan untuk melanjutkan kuliah di Universitas MIT yang berada di kota Boston atau perguruan cadangan. Yang penting mereka bisa bersama. Rupanya, keinginan mereka untuk kuliah di MIT tidak bisa diterima karena masih melekat opini publik yang kontroversial dituduhkan kepada Peter. Peter merasa bersalah kepada MJ dan Ned karena identitasnya sebagai Spider-Man terungkap. MJ dan Ned tidak diterima perguruan tinggi impiannya. Mereka pun meninggalkan Peter sendirian.
Me neither. Saat Peter melihat dekorasi Halloween penyihir, ia teringat Dr. Strange, penyihir yang hebat sebagai anggota Avenger. Kemudian dia mendatangi Sanctum Sanctorum, yang ini markasnya Dr. Strange. Tak lama kemudian Dr. Strange keluar, lalu Peter mengungkapkan masalahnya yang dihadapinya dan meminta pada Dr. Strange untuk kembali ke masa lalu, bukan sebagai Spider-Man. Karena dengan mengungkapkan dirinya sebagai Spider-Man, orang-orang terdekatnya masa depannya ikut hancur. Dr. Strange pun bersedia membantu Peter dengan menggunakan Rancap Call, yakni mantra untuk merubah ingatan orang bahwa Peter pernah menjadi Spider-Man. Hal itu didukung oleh Wong, anak buah Dr. Strange. Namun Wong mengingatkan bahwa mantra itu sangat berbahaya. Namun Dr. Strange meyakinkan Wong bahwa mantra ini akan berhasil. Lalu Dr. Strange melakukan ritual misterius sambil berkata, seluruh dunia akan melupakan Peter Parker sebagai Spider-Man. Di sini Peter merasa bingung. Kalau orang-orang terdekatnya seperti MJ, Ned dan Bibi May harus melupakan dirinya. Sehingga ritual diulang sampai 6 kali. Karena Peter merubah nama-nama orang yang tidak mau melupakan dirinya adalah Spider-Man. Bahkan ritual itu sempat kacau dan mantranya di luar kendali. Sehingga ada dimensi lain yang masuk. Namun Dr. Strange segera dapat menguasai kembali. Setelah ritual, Dr. Strange marah karena dia mendengar Peter tidak menghubungi terdahulu pihak kampus, malah minta bantuan terhadap dirinya. Peter kemudian menelpon Flash menanyakan Mixer MIT dan akan bicara dengan seseorang agar MJ dan Ned bisa diterima di MIT. Awalnya Flash tidak mau memberitahu, namun ketika Peter akan mengatakan kepada semua orang bahwa Flash adalah sahabatnya, Flash pun akhirnya memberitahu bahwa ibu wakil rektor dalam perjalanan menuju Bakaura. Peter pun segera bergegas menemui ibu wakil rektor yang sedang dalam mobil. Peter berkata pada wakil rektor agar mempertimbangkan MJ dan Ned untuk diterima jadi mahasiswa di MIT. Karena MJ dan Ned orang-orang pintar. Namun, tiba-tiba datang Dr. Otto Octavius dan menyerangnya. Hello, Peter. Selanjutnya, Peter dan Dr. Otto Octavius bertempur sangat seru. Dalam pertempuran itu, Peter dapat dikalahkan. Namun, saat akan dibunuh, tiba-tiba tangan robot itu berhenti karena tidak mengenali Spider-Man. Bahkan, tangan robot itu nurut perintah Spider-Man sampai tangan Dr. Octavius itu melilit di tubuhnya sendiri. Pada saat kesempatan yang lain, Peter dapat menyelamatkan ibu wakil rektor. I underestimated. Atas jasanya itu, ibu wakil rektor akan mempertimbangkan agar Peter, MJ, dan Ned diterima di MIT. Namun, tiba-tiba datang lagi Norman Osborn dan menyerang Spider-Man. Adegan berpindah ke Spider-Man ada dalam ruangan penjara bawah tanah Dr. Strange. Dr. Strange mengingatkan kepada Spider-Man bahwa akibat Rancap Call atau mantra agar semua melupakan Peter sebagai Spider-Man mengalami kendala dari makhluk alam lain dari konsep multiverse. Namun Dr. Strange dapat menahannya dan akan berusaha menangkap mereka dan Wong tahu caranya. Peter pun mengakui itu kesalahannya dan akan memperbaikinya. How did you know you were made of magic? Because my nana says that we have... Cerita selanjutnya, Ned berada di Sanctum Sanctorum bersama Dr. Strange. Di sana juga ada Peter dan MJ. Rupanya, berkat mantra Dr. Strange, Ned dan MJ masih mengenal Peter sebagai Spider-Man. Mereka berkumpul diberitahu oleh Peter bahwa mereka mendapat kesempatan kedua untuk masuk Universitas MIT. Lalu mereka masuk ke ruangan di mana Dr. Otto Octavius dan Dr. Kat Connor yang menjelma sebagai kadal ditahan. Ketika Ned membuka internet di laptopnya, ia memberitahu Peter dan MJ ada gangguan dari monster yang terbang dekat fasilitas penelitian militer. Peter menduga monster itu adalah Osborn, namun disangka Dr. Otto karena Osborn telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Karena Peter banyak nanya, Dr. Otto marah. Untuk membuktikan siapa monster tersebut, Peter bergegas mendatangi lokasi keberadaan monster. Setibanya di sana, Peter langsung menyerang monster yang sedang mengisi daya pada aliran listrik tegangan tinggi. Namun tembakan Peter dapat dihindari dan menghajar tempat di mana Ned dan MJ berada. Kemudian monster itu membalas menyerang dengan tenaga listrik.
Peter dan ngesit loncat-loncat menghindari serangan. Namun sepandai-pandainya tupai meloncat akhirnya terjatuh juga. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba muncul Flynn Marko membantu Peter. Selanjutnya mereka bahu-membahu melawan monster sampai Peter dapat menjaring sang monster. Ternyata monster itu adalah Electro yang menemukan kembali tubuhnya. Adegan berpindah saat Peter mendatangi apartemen Baby May. Peter kaget karena di sana Baby May sedang bersama Osborn. Baby May menjelaskan kepada Osborn di rumahnya karena Osborn mengalami masalah mental dan fisik. Baby May pun menjelaskan Osborn tersesat. Namun Peter tidak setuju Osborn berada di apartemen Baby May. Peter pun mengusulkan anak Osborn dipulangkan ke tempat asalnya. After a brief word from Daily Bugle Supplements. Di tempat terpisah, J. Jonah Jameson saat break siaran di televisinya, ia ditelepon anak buahnya yang memberitahukan keberadaan Peter. You sure? They're just leaving the show. It's Doctor. Sorry, Dr. Osborn. These are... Kembali ke Peter yang membawa Osborn ke tempat tahanan Dr. Strange. Dia memperkenalkan Osborn pada Ned dan MJ. Octavius. Ketika Osborn mendekati Dr. Otto keheranan karena Osborn sudah meninggal dihajar Spider-Man beberapa tahun yang lalu. Namun Osborn menyangkal. Hal ini diperkuat Flynn Marko bahwa Osborn dan Dr. Otto sudah meninggal di tangan Spider-Man dan diberitakan kematiannya oleh media. Demikian pula dengan Green Goblin, mati terusuk bider yang dipergunakan untuk terbang. Hal ini disangkal oleh Dr. Otto. That's nonsense. Spider-Man was... Lalu datang Dr. Strange mengucapkan terima kasih kepada Peter karena telah membawa Osborn. Kemudian Dr. Strange dengan sihirnya memasukkan Osborn ke dalam penjara. Lalu Dr. Strange menjelaskan sebuah kotak yang bernama Condomus Machinati sebagai jebak mantra yang salah waktu Peter melakukan ritual. Setelah Peter menyelesaikan ritual yang tepat akan mengembalikan mantra dan mengembalikan Osborn, Flynn Marko, Goblin, Dr. Cat Connors alias si Kadal akan kembali ke alamnya. Namun ditolak oleh Peter. Tapi Dr. Strange tak menggubrisnya. Ia kemudian mengadakan ritual pada kotak Commodus Machinati. Setelah ritual berhasil, Spider-Man langsung merebut kotak ajaib itu, lalu dia kabur. Strange mengejar dan dapat menghajar Spider-Man dengan memisahkan tubuh Spider-Man dan tubuh Peter. Ketika Strange mau mengambil kotak, tubuh Spider-Man bergerak sendiri. Lalu dengan sekuat tenaga, Peter masuk ke jasadnya dan langsung kabur. Dengan kilat Strange menyerang dengan jubahnya. Untuk selanjutnya mereka bertempur sangat sengit. Mereka bertaruh hingga ke spiral Archimedean, yakni dimensi cermin dengan rumus geometri. Saat Strange mengeluarkan ilmunya, membuat bundaran sinar untuk menangkap Spider-Man. Dengan tangkap Spider-Man mengeluarkan tali laba-laba membuat Strange tak berdaya. Lalu Spider-Man menggantungkan tepat di belakang sinar yang dibuat Strange dan mengambil kotak. Sejurus kemudian Spider-Man meloncat ke dalam bundaran sinar. Ternyata Spider-Man kembali ke tempat semula di mana ada MJ dan Ned, sedangkan Strange menghilang. Selanjutnya Peter membawa Dr. Otto, Dr. Cat Connors, Osborn, dan Electro ke apartemen Baby May. Sementara Ned dan MJ disuruh pulang untuk menjaga kotak ajaib. Di apartemen itu, Peter dan Osborn membuat sebuah alat nanoteknologi untuk mengembalikan kekuatan Dr. Otto. Setelah selesai, alat itu ditempelkan ke kepala Dr. Otto. Dengan alat itu, kekuatan Dr. Otto yang ada di tangan robotnya kembali pulih. Sebagai balas budi, Dr. Otto pun mengembalikan nanoteknologi yang direbut dari Spider-Man. About to become whole again. Bukan hanya mengembalikan kekuatan lengan robot Otto, Peter pun membuat alat untuk mengendalikan daya listrik yang berada dalam tubuh Electro. Namun, tiba-tiba pikiran Peter terganggu oleh insting Spider-Man yang terus bergejolak dalam tubuhnya. Lalu ia menyerang Osborn dengan tangannya yang ternyata dia bukan Osborn, melainkan Green Goblin. Green Goblin menyatakan bahwa sekarang tidak ada Osborn, yang ada hanya Green Goblin, dan menolak rencana Spider-Man untuk memperbaiki dan menyelamatkan dirinya, dan menuduh Peter akan merebut kekuatannya. Lalu Electro mencabut alat yang ditempel di dadanya untuk mengeluarkan listrik menyerang Goblin. Namun serangan Electro tak mempan, sehingga kekuatan Electro kembali ke alat yang dibuat Peter, dan Goblin pun dapat menghajar Spider-Man. Kemudian Electro menyerang Dr. Otto.
Sedangkan Spider-Man bertempur seru dengan Goblin. Sementara Bibi May melarikan diri membuat serum anti Green Goblin. Dalam pertempuran itu, Goblin dapat menjatuhkan Spider-Man. Lalu Spider-Man berlari keluar. Ternyata di bawah gedung telah datang J. Jonah dan anak buahnya yang menyenter Spider-Man dengan lampu heli. Tiba-tiba Spider-Man diserang Dr. Cut dan melemparkan ke Goblin. Goblin tanpa ampun membatik Spider-Man ke lantai hingga lantai gedung rontok sampai ke lantai dasar dengan mencengkram Spider-Man. Saat Goblin mencekik Spider-Man, Bibi May menolong dengan menancapkan serum ke tubuh Goblin. Namun serum itu tak mempan dan bahkan Goblin mencabutnya. Spider-Man menyuruh Bibi May untuk pergi. Namun kepegat pesawat luncur Goblin datang menghantam Bibi May. Lalu Goblin menaiki pesawat luncurnya, kemudian dia melemparkan bom. Spider-Man langsung menangkapnya lalu melemparkan keluar gedung. Dalam peristiwa itu, Spider-Man selamat. Namun, Bibi May meninggal ditangisi Spider-Man. Tak berapa lama kemudian datang polisi menangkap Happy, sedangkan Spider-Man dapat melarikan diri. Sementara J. Jonah tak henti-henti memprovokasi dengan media online-nya bahwa dimanapun dan kapanpun Spider-Man akan membawa bencana bagi warga. Saw it with your own eyes. Kembali ke Ned dan MJ yang tengah menyaksikan secara langsung kejadian yang dialami oleh Spider-Man dari televisi. Ketika mereka termenung memberikan Peter, tiba-tiba datang Spider-Man membuat ibunya Ned ketakutan. Ketika Spider-Man membuka topengnya, Ned dan MJ tak mengenalnya. Lalu Spider-Man meyakinkan Ned dan MJ bahwa dirinya Peter Parker. In my world, carry an ID with me, you know, kind of defeats the whole nut. Namun Ned dan MJ tetap tak percaya. Untuk meyakinkan Ned dan MJ, Spider-Man pun mau menuruti apa yang disuruh oleh Ned dan MJ sampai membersihkan langit-langit rumah Ned. Tapi Ned dan MJ tetap tak percaya. Mereka berpikiran mungkin Spider-Man berubah karena mantra strength. Yang lebih mengherankan lagi bagi Ned dan MJ, ketika datang Peter yang lainnya, mereka semakin bingung. Yeah, Peter Parker. Lalu kedua Spider-Man itu saling serang. Spider-Man 2, why didn't you just say that? I generally... Ternyata bosku, kedua Spider-Man itu datang akibat mata strength yang gagal. Mereka datang dari dunia lain untuk membantu Peter. Namun, Ned menjelaskan bahwa dirinya dan MJ tidak tahu keberadaan Peter yang sekarang. Spider-Man yang satunya mengusulkan untuk menyusul Peter ke gedung Chrysler. Hal ini disetujui MJ. I think I know exactly where that. Rupanya guys, Peter berada di gedung Chrysler sedang berduka atas kematian Bibi May. MJ dan Ned segera memeluk Peter. Kemudian datang kedua Spider-Man baru. Mereka menyuruh Peter untuk pulang. Dan mereka akan menggantikan posisi Peter sebagai Spider-Man. Peter! Yeah. Oh, sorry. Untuk selanjutnya, ketika Spider-Man itu bekerja sama membuat serum anti-Osborn dibantu oleh Ned. Oh, I'm ready. Yeah, me too. Okay, so... Mereka pun mengatur siasat untuk menyembuhkan Osborn, Dr. Otto, Dr. Cat Connor, Goblin, Flynn Marco, dan Electro di suatu tempat dengan kotak ajaib dan mengirim mereka pulang. Right? Trying to cure them while... He admits it! And if those people are watching, Kembali ke J. Jonah yang sedang memprovokasi warga di media online-nya dengan mengadakan video call dengan Spider-Man yang mengaku kesalahannya telah membawa orang-orang terlibat dalam permasalahannya. I accidentally brought those dangerous people here. The world, if you're watching, Believe me, the world is one. Setelah video call, ketika Spider-Man mempersiapkan peralatan untuk memancing Osborn, Dr. Otto, Dr. Cat Connor, Goblin, Flynn Marco, dan Electro keluar berlokasi di patung Liberty. Tak berapa lama kemudian datang Electro. I'd like to know this. Ketika Spider-Man itu langsung mengejarnya. okay, guys, here he comes. Lalu datang Dr. Katz alias si Kadal. Disusul Flynn Marco alias manusia pasir menangkap salah satu Spider-Man menanyakan tentang kotak ajaib.
Ketiga Spider-Man pun mengatur panggilan agar tidak sama dengan sebutan Peter 1, Peter 2, dan Peter 3. Selanjutnya ketiga Spider-Man itu bertempur melawan musuhnya 1 lawan 1. Dengan susah payah, ketika Spider-Man itu akhirnya dapat melumpuhkan Billy Marko dengan mencutikan serum anti-Osborn. Di lain pihak, Dr. Kat Connor mengamuk melawan Peter 2 sampai masuk portal, sementara Peter 1 dan 3 melawan kehebatan Electro. Give it to me. Namun, saat Peter 1 mau mencuntikkan serum pada Electro, datang Dr. Otto menangkap Peter 1, sedangkan Spider-Man 2 tidak berdaya melawan serangan daya listrik Electro. Dalam posisi genting tersebut, Dr. Otto menangkap Peter 3 dari tikungan serangan Electro dan meminta pada Electro untuk menghabisi semua Spider-Man. Namun ditolak oleh Electro, membuat Dr. Otto balik menyerang Electro dan melepaskan Peter 2 dan 3. Lalu Dr. Otto mencuntikkan serum kepada Electro. Demikian pula dengan Dr. Kat Connor alias si Kadal yang bertempur dengan Peter 2 dibantu Ned dan MJ. Ketika si Kadal akan menerkam Peter 2, MJ melempelkan serum ke Peter 2, ditangkap Peter 2 dan menahan mulut si Kadal, sehingga Kadal mulutnya menerkam botol serum. Tak ayal lagi, botol serum pecah membuat si Kadal mabuk kepayang. Namun, tiba-tiba Dr. Strange datang merebut kotak ajaib dari tangan Ned dan mencari Peter. Ditahan Ned dan MJ karena Peter telah menyembuhkan Pelin Marko, Electro, dan si Kadal. Tiba-tiba pula datang Osborn menyerang dan mengambil kotak ajaib. Ditahan tangan Dr. Otto, namun tangan Dr. Otto dapat dipatahkan oleh Osborn. Dr. Otto pun langsung mengeluarkan ilmunya mengambil kembali kotak ajaib. Lalu Dr. Strange menghancurkan kotak ajaib, membuat MJ terpelanting jatuh. Peter 2 langsung menolongnya, namun dicegat Osborn. Melihat itu, Peter 1 langsung terjun menolong MJ. Di sisi lain, Ned menggelayun, ia ditolong juga Dr. Strange. Laut pun membelah, dihajar senjata Strange. Sementara Peter 3 terbawa pesawat luncur Osborn. Ia menggelantung dan dapat mengambil mesin pesawat Osborn. Mesin itu kemudian ia lemparkan, membuat pesawat berjalan tak terkendali. Akhirnya pesawat hancur bersama Osborn. Rupanya si Osborn ini kuat, bos. Walaupun sudah terbanting dengan pesawatnya, ia masih hidup. Selanjutnya Peter 2 dan Osborn bertempur kembali. Dalam pertempuran itu, Peter 2 dapat menjatuhkan Osborn. Saat Peter 2 akan menghajar Osborn dengan pesawatnya, ditahan Peter 1. Dasar, si Osborn ini terkenal tidak tahu diri. Sudah ditolong, malahan dia menikam Peter 1. Osborn tertawa girang. Peter 3 langsung melempar serum, ditangkap Peter 2 dan langsung ditancapkan ke Osborn. Namun, tiba-tiba di angkasa, makhluk alam lain berdatangan. Peter 2 langsung mendekati Dr. Strange untuk membacakan kembali mantra untuk melupakan semua orang bahwa dirinya sebagai Spider-Man dan menganggap dirinya tak pernah ada. Sebelum membacakan mantranya, Spider-Man menemui Spider-Man yang lainnya untuk pamitan. Namun, ketika bertemu Ned dan MJ dan Ned menolak Peter melakukan itu. Tapi demi keselamatan dirinya dan orang terdekatnya, akhirnya Ned dan MJ terpaksa mengabulkan keinginan Peter. Mereka pun berpelukan dengan haru.
Only a coward. Adegan berpindah ke J. Jonah yang sedang siaran di media online-nya. Dia mengatakan kalau Spider-Man adalah pahlawan, dia harus membuka identitasnya. Jangan jadi pengecut. Cerita selanjutnya, Peter masuk ke kedai di mana MJ bekerja bersama Ned. Namun MJ dan Ned tak mengenali Peter. Walaupun Peter telah memperkenalkan dirinya dan mengungkap tentang Universitas MIT. My name is Peter Parker, and I'm from MIT. MJ dan Ned tetap cuek berewek, tak mengenal Parker. Sedianya Parker ingin mengeluarkan surat penerimaan dari MIT, namun ia urungkan. Lalu Peter keluar dengan wajah sedih. Lalu Peter berziarah ke makam Bibi May. Saat Happy datang, Happy pun tak mengenali Peter. How'd you know her? Who's Spider-Man? Kemudian Peter pulang ke rumah dengan membawa boneka penyihir. Dia merenung sedih karena tak seorang pun yang mengenalinya. Untuk menghibur diri, dia memakai baju Spider-Man dan pergi keluar. Dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film Spider-Man No Way Home yang rilis tahun 2021. Semoga terhibur. Sampai jumpa kembali. Cheerio. Bye-bye.